Perkenalkan, namaku Karen. Saya sebagai ratu di dalam peran ini. Sebagai ratu katanya. Ratu. Dengerin ya, nanti ada pertanyaan yang Kak kasih di akhir cerita. Saya Selo sebagai pengawal ini. Pengawal gitu aja. Ratu maksudnya. Oh. Anak ibu rumah tangga. Oh, dia perannya dua, jadi pengawal dan anaknya ibu rumah tangga. Dia mau bilang anak IRT, ibu rumah tangga. Jadi ini katanya ngomong dia. Saya Tisha. Saya berperan menjadi penjual sapu. Siapa namanya katanya? Tisha. Jadi apa dia? Penjual sapu. Lanjut. Saya Laura. Saya berperan menjadi ibu rumah tangga. Ya, jadi ini mamanya ya. Lanjut. Saya Nadia berperan menjadi Anak perempuan. Iya. Jadi apa dia? Jadi apa dia? Padahal emang anak perempuan dia. laki-laki, Kak. Oke, siapa mau dengar ceritanya? Tadi bilang anak perempuan jadi laki-laki, tanyanya. Yuk kita lihat yuk. Ayo diperhatikan ya. Steven. Masa udah besar lo Steven sama Mika? Oke. Tunggu sabar, sapunya baru dibelanjakan. Tunggu dulu. Oke, sudah ya? Iya. Perhatikan, dengarkan, simak ceritanya. Di ujung cerita ada pertanyaan. Siapkan, simak ceritanya ya. Didengarin ya. Janganlah ngobrol lagi pemerannya itu dah. Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Ermano. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Elizabeth. Pada suatu hari, sang ratu sedang berjalan-jalan ditemani oleh pengawalnya. Ia sedang melihat keadaan di kerajaannya ini. Wah, ternyata banyak juga ya orang-orang di kerajaanku. Tapi apakah mereka baik atau jahat ya? Apakah menguji mereka? Ternyata sang ratu ingin membuat sebuah ujian. Kira-kira apa ya ujiannya? Aha, aku tahu. Bagaimana kalau aku taruh batu besar di jalanan itu? Apakah rakyatku mau menggesernya atau tidak ya? Akhirnya sang ratu memerintahkan pengawalnya untuk meletakkan batu besar tersebut di tengah jalan. Setelah meletakkan batu itu, sang ratu dan pengawalnya kembali ke istana. Keesokan harinya, muncullah seorang penjual sapu. Penjual sapu itu ingin menjajakan dagangannya, namun ia terhenti karena dia melihat batu besar itu. Apaan sih batu besar ini mengganggu saja? Orang-orang akan kesulitan berjalan karena jalannya jadi sempit. Penjual sapu ini malah marah-marah dan menyalahkan sang ratu. Ini pasti salah ratu. Dia sangat malas. Masa ada batu nggak digeser? Kalau gitu aku lewat jalan lain aja ah. Si penjual sapu itu pun pergi membawa dagangannya. Ada batu besar bukannya digeser, dia malah marah-marah dan menyalahkan sang ratu. Beberapa jam kemudian, ada seorang ibu rumah tangga dan anaknya yang ingin pergi ke pasar. Namun, ibu itu juga terhenti karena melihat batu besar itu. Ih, ada batu besar menghalangi aku jalan. Tapi biarin sajalah, kan bukan aku yang naruh batu itu di situ. Mendingan aku lihat dari jalan lain sajalah.
Sama seperti penjual sapu tadi, ibu rumah tangga dan anaknya ini pergi mengambil jalan lain dan meninggalkan batu besar itu tanpa menggesernya. Setelah itu, ada seorang anak perempuan sedang membawa bunga yang sangat cantik. Dia berjalan-jalan dengan sangat ceria. Lalu anak perempuan ini juga melihat batu besar itu. Wah, ada batu besar. Gara-gara batu besar ini semua orang tidak bisa lewat. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya anak perempuan itu menaruh bunganya di bawah dan mencoba mendorong batu besar itu hingga ke pinggir jalan. Dengan bersusah payah, akhirnya batu itu dapat dipikirkan oleh anak perempuan ini. Ternyata setelah ia menggeser batu itu, ia menemukan sebuah kotak. Wah, ada kotak. Apa ya isinya? Aku harus membukanya. Setelah ia membuka kotak itu, ia sangat kaget. Ternyata isi dari kotak itu adalah emas yang sangat banyak. Emasnya banyak. Tapi kira-kira siapa yang menaruh emas ini? Tidak lama kemudian, sang ratu dan pengawalnya menghampiri anak perempuan itu. Aku yang menaruh emas itu di sana. Kamu memang anak yang baik dan rajin. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu peduli dengan orang lain. Karena kamu sudah baik, mau menggeserkan batu itu, emas itu kuberikan kepadamu sebagai hadiah. Anak perempuan tadi menerima hadiah emas itu dengan sangat senang dan berterima kasih kepada sang ratu. Terima kasih banyak, Ratu, dengan emas-emas ini. Ratu itu pun hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ternyata ratu tadi membuat ujian berupa batu besar yang harus digeser dan mau berbuat baik untuk orang lain. Tadi ada berapa orang yang menolak menggeser batu? Ada 2 orang. Bukannya digeser, dia malah nyalain batu ya kan. Disalahnya ratu itu, padahal bisa digeser. Ini ada ayat Alkitabnya. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Buka Alkitabnya, diambil dari Galatia 6 ayat 9. 9. Nanti udah dapat? Udah dapat semua? Galatia 6 ayat 9. Sama-sama kita bacakan ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, nggak ada yang dengerin kan? Ulangi ya, ikuti setelah kakak ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jangan bosan untuk berbuat baik. Harus berbuat baik terus ya. Karena nantinya kita akan mendapatkan sesuatu seperti berkat atau manfaat yang baik buat kita. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang mau ikut drama lagi nggak? Mau bagus ceria depan. Nah, gantikanlah yang